Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Faiza dari Universitas Ahmad Dahlan, program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konformitas. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu konformitas? Buat kalian yang belum tahu, nanti aku kasih tahu ya. Konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial yang dimana individu ini akan merubah sikap maupun tingkah lakunya agar dapat diterima di lingkungan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas ini berasal dari orang-orang yang kamu sukai. Misalkan kamu menyukai Raisa, tentunya kamu pasti akan mencari tahu apa barang favoritnya, apa makanan favoritnya, apa minuman favoritnya, ataupun stylistnya kamu ikutin. Nah, dari semua itu termasuk bentuk dari konformitas. Kamu mengubah perilaku kamu sesuai dengan orang yang kamu sukai. Yang kedua adalah kekompakan kelompok. Adanya kelompok yang kompak akan mempengaruhi anggota-anggota yang ada di dalamnya. Hal ini berpengaruh pada pola pikirnya maupun tingkah lakunya. Misalkan adanya suatu kelompok yang kompak dan di dalam kelompok yang kompak itu terdapat anggota yang satunya kurang kompak. Nah, anggota yang kurang kompak ini pasti akan menjadi kompak karena di dalam anggota-anggota kelompok itu termasuk orang-orang yang kompak. Pastinya dia juga akan merubah perilaku maupun pola pikirnya sesuai dengan anggota-anggota yang ada di dalam kelompok itu. Yang ketiga, adanya ukuran kelompok dan tekanan sosial. Semakin besar ukuran kelompok, maka semakin besar pula orang melakukan konformitas. Jadi, bisa dibayangkan kan betapa besarnya pengaruh dari ukuran kelompok ini mempengaruhi konformitas seseorang? Keempat, adanya norma sosial deskriptif dan injungtif. Adanya norma di lingkungan masyarakat ini membuat seseorang akan bertingkah laku dengan situasi tertentu sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan tersebut. Jadi, norma sosial ini berfungsi untuk mengatur suatu tingkah laku masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Adapun bentuk penyimpangan dan penolakan dari proses konformitas ini. Bentuk penyimpangan dan penolakan berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang tidak mampu mematuhi aturan maupun norma-norma yang berlaku di dalam lingkungannya tersebut. Misalkan terdapat individu yang tidak mampu mematuhi norma-norma kebudayaan, maka dampak dari hal ini membuat individu itu tidak akan mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dari kebudayaan tersebut. Selain dari faktor kebudayaan tadi, ternyata faktor objektif juga mempengaruhi adanya penyimpangan dan penolakan dalam proses konformitas. Misalkan terdapat aturan yang dibuat oleh keluarga tersebut. Nah, ternyata di dalam anggota keluarga tersebut ada salah satu anggotanya yang tidak mematuhi aturan tersebut. Maka hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian atau adanya ketidakserasian antara orang tua dengan anaknya. Perlu kita ketahui, penyimpangan itu memiliki dua jenis. Ada penyimpangan positif dan ada penyimpangan negatif. Penyimpangan yang bersifat positif akan memunculkan hal-hal positif yang berada di sistem sosial. Misalkan emansipasi wanita dalam lingkungan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Sedangkan penyimpangan yang bersifat negatif akan memunculkan perilaku yang tercela dan tidak terpuji. Biasanya kita lihat dengan adanya kasus bullying, ataupun adanya perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, di dalam penyimpangan negatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu penyimpangan sekunder dan penyimpangan primer. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang bersifat temporer dan tidak terjadi secara terulang-ulang. Sedangkan penyimpangan sekunder yaitu penyimpangan yang bersifat secara terus-menerus dan terjadi secara nyata. Di dalam sebuah kelompok terdapat banyak orang yang memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ada yang berstatus menjadi ketua, ada yang berstatus jadi sekretaris, bendahara, dan lain-lainnya. Nah, adanya status ini membuat seseorang lebih bebas untuk berbeda dengan yang lainnya. Adanya tindakan bullying merupakan salah satu contoh dari adanya konformitas di lingkungan sekolah.
Bullying ini terjadi karena adanya seseorang yang merasa dirinya hebat ataupun jago sehingga ia akan merendahkan yang dianggapnya rendah. Nah, adanya kasus bullying ini, konselor sangat berperan penting dalam mengatasi masalah bullying ini. Langkah yang pertama diambil oleh konselor yaitu langkah preventif, yang dimana langkah ini sangat mencegah adanya perilaku bullying ini. Langkah yang kedua yaitu kuratif konselor. Konselor harus cepat mengambil langkah dalam menangani kasus ini. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya social skill training yang dapat mencegah adanya perilaku bullying ini. Langkah ketiga yaitu langkah preventif, yang dimana langkah ini akan mengajak orang yang bermasalah tadi itu untuk berperilaku positif dan tidak lagi mengejek atau membullying seseorang yang dianggapnya rendah tadi. Bimbingan klasikal ini berfungsi untuk memberikan arahan, pencerahan, ataupun nasihat kepada konseli agar mempunyai sifat yang lebih bagus daripada sebelumnya. Yang terakhir, adanya langkah referral. Adanya kasus bullying yang bersifat kriminal atau tidak dapat diatasi oleh seorang konselor, maka seorang konselor akan berkolaborasi dengan referral ahli tangan seperti lembaga hukum, lembaga perlindungan anak, psikiater, ataupun ahli medis lainnya. Nah, itu tadi pembahasan seputar konformitas yang saya dapat sampaikan kepada kalian. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.